Shalom teman-teman, saya Clara dari Juara Kelas Kids di DHS Church Bitung. Kali ini saya akan menceritakan bahan saat itu anak tanggal 1 November 2023. Berjudul Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Ayat hari ini di 1 Korintus 15 ayat 3 berbunyi, sebab yang semangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah ku terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Teman-teman, orang seperti apakah yang seharusnya mendapatkan hukumannya? Hukuman? Ya, orang yang terbukti kesalahannya yang mendapatkan hukuman. Tuhan Yesus disalibkan bersama dengan dua orang lainnya di sebelah kanan dan kirinya. Kedua orang itu adalah orang-orang yang melanggar hukum orang Romawi. Tetapi Tuhan Yesus tidak berdosa. Tuhan Yesus dihukum karena ia mengaku bahwa ia adalah anak Allah. Dengan demikian orang Yahudi menganggap Tuhan Yesus telah menghujat Allah. Kira-kira jam 12 siang tiba-tiba kegelapan terjadi di seluruh daerah itu sampai jam 3. Jam 3 Tuhan Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Beberapa orang yang mendengar itu menyangka bahwa Tuhan Yesus sedang memanggil Ela. Padahal tidak demikian. Tuhan Yesus tidak sedang meminta pertolongan atau mengeluh karena sedang disalibkan. Karena sejak awal Tuhan Yesus sudah siap untuk menderita sampai mati di kayu salib. Saat itu Tuhan Yesus sedang mengucapkan satu syair yang tertulis dalam kitab Mazmur 22 ayat 2 yang berbunyi, Allahku, Allah, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ini adalah sebuah lagu pengharapan bagi orang Israel yang dinyanyikan pada hari raya Purim. Artinya Tuhan Yesus sedang memberikan pengharapan bagi kita bahwa pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dan hidup selamanya. Sesudah itu datanglah seseorang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam dan memberikannya kepada Tuhan Yesus untuk diminum. Tetapi orang yang lain berkata, Jangan, baiklah, kita lihat apakah Ela datang untuk menyelamatkan dia. Lalu Tuhan Yesus berseru dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Ya, tugasnya sebagai juru selamat yang menanggung dosa dunia sudah selesai. Tuhan Yesus tidak hanya menanggung dosa orang Israel, tetapi dosa seluruh manusia di bumi. Tetapi yang diselamatkan adalahnya percaya kepadanya.
Teman-teman, saat Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, terbelahlah tirai bait suci dari atas sampai ke bawah. Lalu terjadi gempa bumi, bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka. Alkitab mengatakan bahwa banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit kembali. Betapa dahsyatnya hari itu. Lalu kalau Tuhan Yesus hanyalah manusia biasa, tidak mungkin semua itu terjadi. Semuanya terjadi sebagai tanda bagi kita agar kita percaya kepadanya. Kepala pasukan dan prajuritnya yang menjaga Tuhan Yesus menjadi sangat takut. Dan apa yang terjadi mereka mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, ada banyak perempuan yang melihat dari jauh. Mereka adalah perempuan-perempuan yang mengikuti Tuhan Yesus dari Galilea untuk melayaninya, yaitu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Mereka semua menangisi Tuhan Yesus yang menderita. Teman-teman, di dunia ini ada banyak orang yang ingin disembah dan yang menganggap dirinya Tuhan. Tetapi setelah mereka mati, mereka tetap mati dan tidak bangkit lagi. Namun Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa, sehingga di hari kematiannya terjadi kedahsyatan yang luar biasa. Ada banyak saksi yang melihat peristiwa ini, karena pada waktu itu adalah hari Paskah dan orang Yahudi di seluruh dunia berkumpul di Yerusalem. Bahkan buku-buku sejarah mencatat kematian Yesus dari Nazaret yang menggemparkan karena ia tidak berdosa. Kematian Tuhan Yesus benar-benar terjadi karena ia menyerahkan nyawanya, dan memang harus terjadi demikian agar kamu dan saya memperoleh keselamatan. Penderitaannya bukan sesuatu yang mudah, tetapi ia mau menyelesaikannya karena kasihnya kepada manusia, termasuk kamu dan saya. Nah, sekarang ke bagian pertanyaan. 1. Apa artinya Eli Eli lama sabachthani? Jawabannya artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? 2. Apa yang terjadi saat terakhir Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya dan mati di kayu salib? Jawabannya, terbelahlah tarai bait suci dari atas sampai ke bawah. Lalu terjadi gempa bumi, bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka. Banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit kembali. 3. Apa rehma atau pesan dari renungan hari ini? Jawabannya, kematian Tuhan Yesus benar-benar terjadi karena ia menyerahkan nyawanya, dan memang harus terjadi demikian agar kamu dan saya memperoleh keselamatan. Demikian teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Dah.